kucing aja lagi kata dia. Dah, dengar. Pemahaman subjektif. Contoh, mana pemahaman subjektif? Nih. Menurut Bang Safir, coba tebak. Ini namanya apa, Bang Safir? Nih. Gelas. Ya enggak? Gelas. Oi. Gelas. Kenapa dia bibir saya? Oke. Gelas. Gelas. Oke. Ini Itu juga objektifnya cangkir, gelas. Bang. Itu bukan Oh, boleh. gelas doang, Dah. itu juga cangkir. Ya udah cangkir, gelas. Oke. Udah. Sekarang kita ambil satu contoh aja gelas. Kita umpamakan gelas. Objektif ketika semuanya bisa menyetujui ini adalah gelas. Contoh, orang Hindu percaya nggak kalau ini gelas? Percaya. Orang Kristen percaya nggak kalau ini gelas? Percaya. Orang Islam percaya nggak kalau ini gelas? Percaya. Yahudi percaya nggak ini gelas? Percaya. Semua agama percaya nggak kalau ini gelas? Ini namanya objektif. Objektif. Oke, subjektif. Tahu nggak gimana subjektif? Ini adalah mikrofon bagi saya. Anda percaya nggak? Ya enggak. Ya enggak. Bagi saya boleh nggak saya bilang ini mikrofon? Ya terserahmu. Boleh. Ya itu dia, itu namanya subjektif. Ya udah silakan lanjut. Nah, itu yang gua mau bilang tadi. Kalau ada pemahaman yang diyakini cuma oleh satu kelompok, misalnya kata-kata bisa kepada tai kucing, boleh ataupun tidak? Ada satu kelompok nih, ada 7 Silakan orang ikuti. yang Silakan yang seperti tadi. Silakan lanjut aja. enggak, Lanjut lu aja. tinggal jawab. Karena gini, Lanjut ini kan kita aja main akal. narasimu. Lanjut aja terus. Saya ikut dengar. Enggak apa-apa. Paman, aku nggak akan bodoh-bodohin kamu. Kamu tinggal berpikir step by step aja. Nah, aku tanya Paman, ada 8 orang kelompok Paman. Dia ngomong, ini apa Paman? Abang, sebutanmu itu aneh, Bang. Macam mana bisa ular jadi tai dulu, kucing Bang. itu bagaimana, Mencari Bang? kebenaran, sabar dulu. Aduh, ternyata mereka sama loh teman-teman. Lanjut Allah. aja narasimu. Lanjut Oh. aja. Bisa ular ya bisa ular, jangan kau campur dengan tai kucing. Aduh, ya Allah. Kali-kali. Bukan Masa aku. kucing tadi Seharusnya kau bisa bilang buat gini, gol. Seharusnya gini kata-katamu, gol. Ada orang yang membilang gini bentar. Ada orang kelompok yang bilang gelas itu tai kucing. Ya itu terserah dia. Tapi jangan kau bilang itu dia. gelas itu Itu tai kau kucing. pintar. Itu boleh disetujui Itu nggak? kau Nggak pintar. boleh. Itu kok Itu nggak boleh. Udah, Tapi Yang jangan salah bilang itu- sebentar. yang salah Kalimatmu itu jangan. adalah kau Saya paksakan benarin kalimatmu. pikiranmu. Sebentar, Diam dulu Bang. pencari, diam Kau- dulu. kau- Satu-satu. Saya benarin kalimatmu. Kau Saya benarin paksakan kalimatmu. pikiran- Saya benarin kalimatmu ya. Kan pikiran bisa itu tai kucing, kenapa kau paksakan kalian pada orang jadi lain. cakap-cakap? Ini jadi Iya, masalah. begitu. Dengar, Boleh dengar, paksakan. teman-teman. Ini Tapi dia kalau mau- diam. Kalian dengar dulu faktanya, kalian dua-dua oten, pikirannya sama, kesalahannya juga pikirannya sama. sama. Kok bisa sama? Siapa Kok bisa bilang sama? Bahasa Astagfirullahaladzim, nauzubillah minasyaitonir rajim. bahasamu itu Kok perbaiki. bisa sama? Ngomongmu perbaiki bahasamu perbaiki. Gini bahasanya. Ada orang kelompok Bahasa, Betul, bukan serius. bahasa, bukan bahasa itu bahasa baju bahasa. Nah, perbaiki makanya kata-katamu Dah. itu. Dah. Kan? Nah, jadi abang dia ada pemahaman subjektif, udah paham gimana subjektif. Terserah dia mau kasih nama apa, itu namanya subjektif. Objektif ketika semua bisa berpikir. Di tahun 2024 otomatis dalam bidang keagamaan kita harus objektif untuk menentukan ini agama benar dan ini yang salah. Karena agama ada 5. Yang namanya probabilitas ataupun kemungkinan kontradiksi yang dikatakan benar tidak mungkin yang lain juga ikutan benar. Contoh, agama Islam benar, maka tidak mungkin Kristen juga ikut benar. Tidak mungkin. Menunjukkan apa? Agama Kristen benar, tidak. Analogimu salah, Bang. Salah itu, Bang. Diam dulu. Ilmu total gue sih ilmu. Emang kalian nggak bisa Kau ngasih. silakan. mengatakan Saya- objektif, biar- tapi untuk biar- semua agama kan lucu, Bang. pasti ada kesalahan bicaranya. Biar aja kita ikutannya. Coba silakan. Enggak. Silakan. Enggak, kenapa kalian kalau berdebat agama, yang kita debat agama nih, agama enggak dua doang, enggak Islam sama Iya, Kristen lanjut aja, doang. lanjut aja. Hindu apa Lanjut, kabar sama lanjut. Buddha apa kabar? Betul, Orang yang tidak beragama apa kabar? betul. Karena apa? Aku tahu itu, Bang. Objek terhadap Tuhan itu satu. Namun penjabaran orang berbeda-beda. Ini ilmu umum loh tuh. Orang aja tahu ini ilmu umum semua manusia. Kalau kecoa dikasih otak dia juga bisa mikir sama kayak saya gitu. Dah, gini. Bilang lagi ya.
Berarti pemahaman yang benar itu, Bang Safir, setelah saya jabarkan tentang apa itu objektif, Low apa battery. itu Please charge. apanya? Objektif. Apa yang low battery? Aku. Oh, Bang Safir. bateraiku. Oke, Bang Safir. Menurut Bang Safir, penjelasan dan kebenaran, bukan kebenaran, sesuatu yang paling benar itu dijelaskan secara objektif atau dijelaskan secara subjektif. Yang paling Iya. benar yang mana? Silakan lanjut. Yang paling benarnya yang mana? Apakah Dia dibahas secara objektif? diterima orang. Diterima orang Nah, semua. itu. Silakan lanjut. Nanti ku Oke. kejar di ajaranmu, silakan. Ya Bisa nggak udah, diterima? iya, kok kejar. Ya, Iya, silakan. iya. Lanjut. Udah, setiap agama menyuguhkan dua. Ada yang namanya objektif, ada yang namanya subjektif. Mana subjektif? Pemberitahuan tentang malaikat. Pemberitahuan tentang adanya makhluk-makhluk gaib, misalnya kayak jin dan setan. Abang nggak pernah lihat, aku juga nggak pernah lihat. Sifatnya apa? Kegaiban. Lu punya agama ya lu percaya. Setuju apa enggak? Iya, silakan lanjut. Setuju. Kok silakan lanjut? Nah, setuju. Udah. Tapi segala sesuatu yang bersifat imanen ataupun terlihat jelas, tidak mungkin itu kita berbeda karena kita sama-sama manusia dan diberikan akal. Sekarang pertanyaannya. Udah. Kata-kata bisa dipakai kepada ular hingga artinya adalah racun disetujui seluruh agama ataupun tidak? Setuju. Oke. Kata-kata bisa pada harimau yang mencakar, contoh, harimau bisa mencakar diartikan dengan kemampuan, setuju ataupun tidak? Setuju. Berarti semua agama meyakini kata-kata polisemi tersebut. Apa kata-kata polisemi? Kata bisa dipakaikan dua makna. Bisa pada harimau tadi artinya kemampuan, bisa pada ular yang tadi diartikan racun. Oke, sekarang kata-kata Tuhan. Agama mana yang menyebut Tuhannya dengan kurios selain kepada Yesus? Silakan. Itu kan kurios bahasa, gimana sih? Ya udah, berarti gini, berarti itu subjektif di Kristen doang kan? Ya terserahmu lah. Ya udah, Terus kitabnya kan ambil dari kitabnya kan ngambil dari Yahudi. Oke, kapan Yahudi memanggil Elohimnya dengan kurios? Silakan. Aduh Tuhan, itu kan Yahudi kan pakai bahasa Ibrani. Perjanjian baru pakai bahasa Ya Yunani. udah, Gimana yang artinya mungkin? Tuhan. Oke, yang Ah, artinya kamu gimana sepadan sih dengan otakmu? kata kurios. Tunggu, biar kasih jelas. Yang sepadan Sebentar. dengan kata kurios. Sebentar, kamu lawak Yang juga sepadan. kamu kulihat. Kamu lawak kulihat kamu. Kamu Yang tadi kelamaan sepadan. kelamaan narasi, tapi tiba-tiba pertanyaanmu lawak. Orang kau lama Gimana? mikir. Kelamaan mikir. Kamu Kelamaan lawak mikir. Kamu. Sebentar. Tadi kelamaan narasi, kelamaan tapi lawak. mikir. Biar ku jelaskan kamu sini. Ya udah. Orang Yahudi cepat. memakai bahasa Ibrani dan Aram. Mana mungkin dia pakai Yunani? Kau tanya di mana? Oke. Di perjanjian lama. Kurios. Otakmu kan. Udahlah. Malu kali Oke. aku. Padanan kata ada nggak? Sekarang ada tahu padanan kata nggak? Kayak gini rupanya kualitasnya. Mana Gimana, contoh? gimana? Tahu padanan kata nggak? Padanan Ya, kata silakan, contoh. lanjut. Kata-kata makan, kata-kata makan untuk bahasa Inggris namanya eat, untuk bahasa Arab namanya aklun. Itu padanan kata. Sekarang silakan. daripada kurios Yunani tadi, padanan kata dengan Ibrani apa sehingga mereka juga memanggil dengan hal yang seperti itu? Ada nggak? Iya, padanan katanya Eloah, Elohim. Berarti Eloah sama dengan kurios tersebut. Perhatikan. Nah. Di dalam sebentar. Eloah tersebut sama dengan sebentar, kurios saya tersebut. jelaskan kamu. Sebentar. Di dalam bahasa Yunani itu theos dan kurios. Oke? Theos itu Allah, kurios itu Tuhan. Sebentar, aku jelaskan. Itu dalam Kristen. Kalau diterjemahkan bahasanya. Kalau di dalam bahasa Ibrani, Elohim itu Allah. Ya. Kalau Tuhan atau Tuhan itu Yod Evavwe. Itu tertuju kepada Tuhan huruf besar. Udah? Itu Yod Evavwe padanan katanya. Udah. Terus? Ya silakan. Ya, yang saya mau tanya, agama mana yang memanggil Tuhannya dengan Tuhan selain agamamu? Ya udah nggak masalah. Itulah namanya
orang Kristen itu memberikan free will, kebebasan untuk percaya. memberikan kebenaran Al-Qur'an. Fa innama ta'buduna min dunillahi awsana. Apapun yang disembah selain Allah itu dinamakan berhala. Apa itu berhala? Berhala itu dituhankan. Ya. Teman-teman di bawah jangan menyesatkan si Darman ini. Coba di ini. Oke. Artinya dituhankan itu bagaimana? Dituhankan adanya akal dan di bawahnya dalil. Apanya dalil? Adanya perjanjian lama. Untuk memantapkan perjanjian baru, maka harus adanya akal menciptakan dalil-dalil untuk kemudian dituhankan. Dengan sifatnya subjektif, bukan objektif. Makanya saya tanya, ada nggak agama ini memanggil Tuhannya dengan Tuhan? Tidak ada. Udah ada, coba yang lain lagi. Untuk menunjukkan apa? Itu subjektif. Ketika kemudian ingin dituhankan. Contoh, nih, make sense-nya tuh gini. Satu waktu, Daman adalah seorang manusia. Teman-teman, jangan mute lah. Biar kulihat biarin dulu aku Ya ngomong. makanya dengerin. Kalau orang ngomong dengerin. Oke. Jadi gini Darman, Misalnya nih, Kristen aku itu nih. gak dipaksa untuk beragama. Gak harus semua menerima. Paham kamu? Ya. Silakan kalau Ya, kalian tapi nggak menerima dibodohi. silakan. Dibodohi. Begitu, bukan dibodohin. Agama itu tidak dipaksa. Seperti Rasulmu, seperti Allahmu memaksa orang masuk Islam. Yang mana? Memaksa Allah. Mana dalilnya? Dipaksakan untuk masuk Islam. Yang mana tuh? Saya kasih dalilnya ini. Saya kasih. Rantailah mereka sampai masuk Islam. Nih, saya kasih. Enak kali muncung kau Oh, ngomong. banyak saya dalilnya dipaksa. Kasih. Tidak ada pemaksaan di Oke, Islam. kamu buka di situ ya. Saya nggak bisa open cam. Tolong kamu. bukakan. Biar saya kasih dalilnya. Bukhari 2727. Kau buka sendiri. Buka Bukhari Ya udah, 2727. ya udah. Perangilah mereka sampai mereka mengucapkan syahadat. Itu pemaksaan. Oke. Bukhari 2727. Rantailah mereka sampai masuk Islam. Di Kristen nggak ada. Oke. Gitu loh. Ya. Itu Oke. bedanya Islam Biarin dengan dulu dia Kristen. Islam itu pemaksaan. Nih saya kasih ya, saya baca Oke. ya. Udah. Ngomong dulu, biar aku jawab. Aku ingin tunjukin kalau dia dulu nggak lulus nggak Ya, lulus sebentar, aku jawab Sekolahnya dulu. Aku kasih data. Aku tembak. data. Jangan di mute lah, biar saya kasih data. Saya nggak menghujat loh. Kenapa langsung di mute? Lanjut. Oke. Ya. Rasulullah bersabda, Tenang aja. Sebentar, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, maka barang siapa telah mengucapkan, sungguh terlindung jiwa dan hartanya dariku. Jadi kalau tidak terlindung. Oke, itu satu. Saya kasih lagi data. Boleh? Oke. Tenang Silakan, aja. silakan. Yang lain tenang aja. Oke, silakan ya. Bukhari 24. Nih, Bukhari 24. Saya baca. Catat teman-teman yang di bawah ya. Ya, supaya Ya, saya catat, dibilang teman-teman. penipu. Sahih Bukhari 24 Oke, dikatakan, memang penipu. aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak Allah kecuali Allah. Bahwa sesungguhnya Muhammad adalah menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan demikian, maka terpeliharalah darah dan harta mereka, kecuali mereka masuk Islam. Berarti itu pemaksaan. Oke. Saya kasih lagi dalil, boleh? Oke, kasih Boleh lagi? Tenang aja, yang lain nggak usah, Oke, nggak usah lagi. panik. Biar dia kita Oke. strike dengan satu strikean, aman. Oke. Bukhari lanjut. 4191. Oke, catat teman-teman supaya kalian tahu. Nanti saya kasih dari Al-Qur'an. 4191. Saya nggak menghujat. Sahih Bukhari 4191. Allah berkata, sebaik-baiknya manusia untuk manusia adalah kalian membawa mereka dengan dirantai hingga mereka masuk Islam, dirantai. Oke, saya kasih lagi dalil boleh? Pemaksaan? Boleh lagi? Oke, kasih aja. Tenang aja, kita bisa jawab itu aman. Oke, saya kasih lagi ya. Nih, Al-Taubah 29. Ya, sebentar. Saya kasih dalil. Catat teman-teman yang di bawah supaya paham. Inilah ajaran Islam. Ya, nih Al-Taubah 29. Mau sampai kapan dibiarkan berpercayaan? Biarin, Enggak, jangan, kita nggak strike apa-apa, sekali. nggak apa-apa. Kita strike sekali. Tenang, saya udah Iya, ada cara strike-nya udah. Tenang, aman. Nanti saya jawab kok. Al-Taubah ayat 29. Jangan kejang-kejang lah teman-teman di bawah. Saya dibilang saya penghujat. Gak boleh gitulah. Saya kok penghujat bacakan data. Udah lanjut. Ya, Tenang aja, ada Al-Taubah jawabannya. 29 Tenang saya aja. baca ya. Nih, Al-Taubah 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah
dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah dilarang Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama Islam, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab Yahudi dan Nasrani, hingga mereka dipaksa membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Jadi kalau mereka tidak masuk Islam tetap membayar jizyah. Itu pemaksaan. Kasih lagi. Boleh? Berarti At-Taubah 29-1. Ya, Yang tadi boleh apalagi lagi? ayatnya? Banyak kok, banyak. Ada 8. Ya, oke. lagi, boleh? Oke, 8. Oke, ayat berapa? Ya. Tenang. Kita kasih At-Taubah nampak 1, 2, 3. tingkat dia berpikir. At-Taubah 1, 2, 3. At-Taubah 1, 2, 3. Ya, jadi banyak ini memerangi. Saya nggak ngarang ya. At-Taubah. Percayalah, setelah ini dia nggak bisa ngomong. 1, 2, 3. Perhatikan. Nah, percaya teman-teman. Percaya Wahai sama saya. orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu. Oke. Dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Perangi. Oke, An-Anfal 12. Saya kasih lagi. Anfal 12. An-Anfal 12. Catat teman-teman ya. Atau bisa 8 lagi. An-Anfal 12. Saya kata ya. Nah, setelah ini saya jawab semuanya ya. Oke, satu lagi nih, Anfal 12. Nih, perhatikan ya. Ketika Tuhanmu mengwahyukan kepada mereka, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhlah orang-orang beriman kelak. Aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang kufur, maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Itu perintah oleh Allah dan dilakukan juga disabdakan oleh Muhammad. Jelas, silakan. Dah. Tahu arti imbuhan nggak? Ya silakan. Enggak, Imbuhan gimana? Diam. Oke. Saya bernarasi aja ya. Kalau nggak dipotong nanti. Gini. Pertama, Al-Quran itu yang harus kita setujui. Ini host, lu jangan ngomong. Kalau ngomong di ini adil-adilan. Aku dari tadi yain aja. Oke. Kita harus setuju dulu kalau anak SD itu wajar nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Begitu juga saat kamu ingin membaca sesuatu yang dia itu berbahasa lain. Contoh, kamu pengen baca majalah Brazil, otomatis paling kurang kamu harus tahu bahasa Brazil, ya kan? Nah, harus tahu bahasa Brazil. Kalau nggak akan bisa membaca bahasa Brazil. Oke. Sekarang dalam mekanisme bahasa ada kata baku, ada kata imbuhan. Contoh, kata-kata baku bunuh. Kata-kata imbuhan membunuh, dibunuh, dibunuhkan, saling bunuh. Bahasa Indonesia setuju nggak? Berarti bahasa Indonesia boleh disisipkan imbuhan? Boleh nggak, Paman? Boleh. Apa disisipkan? Bunuh. Dengan apa? Pembunuh. Berarti kalau pembunuh apa? Si orang yang membunuh. Oke. Apalagi imbuhannya? Di apa? Dibunuh. Berarti menjadi apa? Korban bunuhan. Boleh nggak dimasukkan imbuhan? Boleh. Apakah di dalam bahasa Arab boleh menggunakan imbuhan, Paman? Boleh. Paman, kenapa? Karena ada si mekanisme kata-kata itu semuanya sama gitu. Adanya yang namanya imbuhan. Paman, emang Al-Quran turun di mana? Oh, tidak mungkin di Bogor, sehingga bahasa Indonesianya yang kita baca. Karena Al-Quran turunnya di Arab, bahasa apa Paman yang harus kita baca? Bahasa Arab. Oke. Bahasa Arab ada kata dasar. Kata dasar pertama qatala. Ya, qatala artinya bunuh, itu namanya kata dasar. Kata imbuhan ada yang namanya aktala yuqtalu iqtalan fahuwa muqtilun wa zaka muqtalun, itu ditambahkan aktala menjadi pembunuh. Oke. Yang kedua ada kata-kata kacala. Jika kejadian pembunuhannya banyak menjadi kacala yuqatilu taktilan fahuwa muqatilun wa zaka fahuwa muqatilun wa zaka muqatalun. Nah, itu jika yang dibunuhnya banyak. Yang ketiga ada kata-kata qatilun. Yang ketiga itu ada kata-kata sabar. Buka cam. Nah, ini kita menunjukkan bahwa dia nggak selesai sekolah dulu ya. Nah. Tuh. Ini ada alif ya. Qatilu ya. Oke. Ayat berapa yang dia bawa tadi? Ada At-Taubah, ada qatilu di sini. Di sini juga ada juga dengan kata-kata qatilu. Enggak lepas daripada kata-kata ada alif di depannya. Menunjukkan apa? Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Menunjukkan apa? Pelebihan kata-kata dalam bahasa Arab ada makna yang berbeda. Ditambahkan alif di depan huruf dasar dinamakan dengan musyarakah baina isnen. Apa musyarakah baina isnen? Keterikatan di antara dua. Apa keterikatan di antara dua? Adanya saling. Apa saling berarti di sini? Jika terjadi saling bunuh. Justru ini ayat
yang memberi peraturan kepada orang Islam di dalam mekanisme perang, jika terjadi saling bunuh, yang mana saja engkau bunuh. Jangan sampai orang jual cilok juga kalian bunuh, ternak-ternak warga juga kalian bunuh, anak-anak kecil juga kalian bunuh, karena ada kata qatil. Bagaimana tasrifnya paman? Jangan nanti dikira Daman bohong. Dia cuma bohong bertakiyah. Oke, dalam bahasa Arab boleh tanya kepada orang Arab gini. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan fahuwa muqatilun wa zaka muqatalun. Taqatil la tuqatil muqatalun. Qatala qatalu qatalan qatalata qatalna qatalna yuqatilu yuqatilani yuqatiluna yuqatilina. Semua ada. Artinya apa? Tasrifat kata-kata, perubahan kata-kata. Jadi qatil ada alifnya, terjadi apabila terjadi saling bunuh. Masa orang Islam ketika diperangi, aduh paman, ada pedang datang kepadaku, ya udahlah aku kasih leher. Tidak mungkin. Sehingga Islam ini agama yang beraturan. Diam. Karena Islam ini agama yang beraturan hingga diatur oleh Tuhan di dalam mekanisme perang. Mana orang yang kalian bunuh? Jangan sampai semuanya juga ikutan kalian bunuh. Mana yang kalian bunuh? Orang yang tidak menegakkan la ilaha illallah. Siapa? Kalian. Ya, mana lagi yang tidak percaya dengan semua ketentuan Allah? Siapa? Kalian. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi perang. Ada mengatakan apa? Islam memaksakan. Dalam satu hadis disebutkan la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Sabar, diam. Saya tadi diam. Oke, berarti udah kita tahu ya. Bani terjemahan baca kitab sesuai subtitle yang dipahami otaknya secara subtitle. Padahal dia tahu Al-Quran tidak turun di Bogor, tidak turun di Ciamis, dan tidak turun di Bandung. Tapi Al-Quran turunnya di Arab. Mekanisme bahasa apa yang kita baca? Bahasa Arab. Kata-kata qatil artinya saling bunuh ataupun jika terjadi saling perang. Lalu bagaimana kemudian dengan ini? Nah, kami diatur oleh Tuhan. Dulu, dia bertakiyah nih. Enggak boleh bertakiyah dong. Tunggu dalam 1 Samuel 15. Jangan kejang-kejang, santai. Kecabut jembut. Diamin. Sekarang waktunya kita. Saya tunjukkan. Udah dong. Saya dulu dong membantah satu kali. Oke, jadi kita kan diamin. Kalau enggak sepak aja ke bawah, enggak bisa dia berdebat. Udah. Saya jadi, bisa buktikan si Muhammad diamin. Sepak keluar setelah saya selesaikan. Selesaikan. Udah. Mulai. Tuh, dengar. Dalam 1 Samuel 15:23, kita diatur oleh Tuhan ini. Lihat nih. Kami umat Islam karena agama yang datang daripada Tuhan, mekanisme manusia biar tidak jadi binatang membunuh sesukanya diatur. Ya ayyuhalladzi, wahai setiap orang amanu yang beriman kepada yang beriman mereka itu qatilu, jika terjadi saling perang. Justru yang kamu bunuh itu adalah kaum kafir yang tidak menegakkan kalimatul haq la ilaha illallah. Diam. Enggak ditulis saling perangnya di mana itu? Ada ini orang memang nggak bisa kita ngomong ya. Kata ini imbuhan, Mas. Mau mencari kebenaran, Bang. Kan tadi kan kata saling perang. Ini kata-kata qatil. Aduh, diam dulu. Aduh, sepak aja ke bawah. Kan saya udah bilang gini. Kalian nggak ngerti imbuhan ya? Dulu kalian pas sekolah ngapain sih? Hah? Bukan, itu yang terjemahkan siapa? Kalian pas pas dulu sekolah ngapain sih? Itu enggak yang diajarkan kayak imbuhan. siapa, Bang? Diam dulu. Saya ini sedang mencari kebenaran nih. Ya Saya diam tadi dulu, diam. Kalau mencari kebenaran diam, dengerin. Nggak bisa. Simak di bawah. Bukan. Tolong moderator. Kata peranginya itu katanya saling perang itu. Nggak bisa. Suruh tidur. Suruh tidur ke bawah. Dah. Gini. Saya udah bilang tadi ya. Ini nampak kali sering dipanggil oleh guru BP nih. Pas lagi pelajaran bahasa Indonesia pergi keluar makan babi, jadinya kayak gini otaknya. Udah. Kata-kata baku, contoh kata-kata baku. Kata-kata bakar. Beda dengan arti pembakar. Beda dengan arti dibakar. Beda dengan arti kebakaran. Beda-beda arti dengan saling bakar. Saling bakar, aku bakar kamu, kamu bakar aku, itu saling bakar. Udah, ditandai dengan penambahan 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 saling. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab pun sama. Kata-kata dasar katala, ditambahin aktala menjadi pembakar. Ditambahin katala, itu untuk menunjukkan apa? Banyaknya yang dibunuh. Ditambahkan qatala yuqatilu muqatalatan waqitalan, adanya alif untuk menunjukkan apa? Saling bunuh.
Arti saling bunuh apa? Jika terjadi saling perang. Arti jika terjadi saling perang, saat itu mana saja yang muslim bunuhkan ataupun yang boleh ditumpas. Yang ditumpas yang tidak menegakkan kalimatul haq la ilaha illallah, yang tidak percaya kepada Allah, siapa? Orang yang berada di dalam zona perang. Jangan sampai mereka pelihara ternak juga dibunuh. Anak bayi lagi disusui juga dibunuh. Makanya Islam itu merunutkan hukum yang harus diperangkan kafir dhimmi. Kafir harbi disuruh pelihara, kafir harbi disuruh bunuh. Apa kafir harbi? Kafir yang berpotensi berperang. Kafir zimmi apa? Kafir yang datang ke tempatmu, yang dia saat itu tidak berniat untuk memerangimu, maka disuruh pelihara. Adanya jizyah seperti kamu bilang tadi. Udah. Jadi Islam ini memuliakan non-muslim, bukan tidak. Sehingga di dalam perang pun, agar kami tidak menjadi seperti binatang dalam berperang, membunuh seenaknya, Allah turunkan ayat. Mana klasifikasi yang kemudian kamu boleh bunuh dan tidak boleh kamu bunuh? Artinya apa? Dalam ranah perang yang kamu bunuh adalah orang yang tidak menegakkan kalimatul haq la ilaha illallah dan juga tidak mengharamkan apa yang telah aku haramkan. Siapa yang ikut perang? Gara-gara ada kata-kata qatala. Tidak seperti kalian. Kami itu dijaga oleh Tuhan kami agar tidak membunuh seperti binatang di dalam peperangan. Kalau di agama kalian tuh gini kata Tuhan ya. Ini kata Tuhan nih, bukan kata saya. Mari teman-teman. Paman, ya. Boleh nggak paman? Aku request 1 Samuel 15:2-3. Boleh nggak paman? Boleh. Oke. Apa katanya? Kata Tuhan gini. Beginilah firman Tuhan. Sekali lagi, beginilah firman Tuhan. Sekali lagi, beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Buset dah. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Jedar, karena orang Amalek menghalang-halang mereka karena orang Israel pergi dari Mesir. Apa kata Tuhan? Ingat ya, ini kata Tuhan ya. Beginilah firman Tuhan ya. Berarti ini kata Yesus, karena aku dan Bapa adalah satu. Yang berfirman di Samuel adalah Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu, sama-sama satu pemahaman, satu ide, dan satu tujuan. Apa kata Yesus saat itu? Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba ataupun keledai. Hingga kemudian apa? Ini ajaran yang tidak. Ini yang harus kalian tanyakan. Kalian tanyakan. Tuhan, kalau aku lagi perang sama kafir, gimana cara perang? Sama seperti Amalek. Bagaimana? Kalau ada domba lagi di kandang, bunuh. Kalau ada kecoa lagi jalan-jalan, injak. Kalau ada merpati lagi terbang, tombak dia. Kalau ada anak-anak lagi menyusui, wah, potong lehernya. Kalau ada ibu-ibu dia lagi kasih nenen anaknya, potong kepalanya. Apapun jangan kalian tinggalkan. Bunuh, tumpas semuanya. Itu yang harusnya dipertanyakan. Katanya aku dan Bapak adalah satu. Tiba-tiba hari ini kalian mengatakan, oh itu perjanjian lama. Katanya aku dan Bapak adalah satu. Apa yang dikatakan di perjanjian lama dan perjanjian baru sama. Karena aku dan Bapak adalah satu. Kami di Islam diajarkan mengklasifikasi di dalam perang yang harus dibunuh yang mana saja. Kalau kalian di dalam perang, datanglah ke suku Amalek, ada kecoa, kalian bunuh. Ada apapun yang ada padanya, tumpaslah leher-lehernya. Ada ibu-ibu lagi menyusui, potong kepalanya. Ada anak-anak ya yang lagi menyusui juga hajar, tebas, habis. Ya, itu yang harus dipertanyakan. Makanya saya bilang kepada teman-teman, kita dengerin dulu. Ada jawabannya, tenang. Dah. Mana lagi nih? Gimana itu Pak Feros? Gimana tuh Pak Feros? Udah puas aku. Itu yang harus kalian tanyakan. Tuhan, iya paman. Kenapa engkau kejam? Aku tidak kejam. Tuhannya Islam yang kejam. Loh, Tuhannya Islam justru di dalam perang doang. Ya udah, pokoknya kamu imani saja. Siap paman. Udah. Makanya pas pergi ke gereja, makanya aku bilang, makanya pas pergi ke gereja jangan requestnya Matius, jangan requestnya Yohanes 1 ayat 1, requestnya itu aja bayar perpuluhan, bacanya Yohanes 1 ayat 1, kasih perpuluhan 1:13, telah firman dalam, suruh baca, Pak Pendeta, ku gaji engkau 3 kali perpuluhan, tolong bacakan 1 Samuel 12:2-4. Apa tujuannya? Aku pengen tahu Tuhan.
Katanya aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus dan Bapa adalah satu. Apa katanya? Firman adalah Bapa, Yesus dan Bapa satu. Kata Bapa tuh pendeta dalam 1 Samuel, semua disuruh bunuh. Kejam banget. Itu tidak kejam. Terus kenapa sampai anak-anak bayi juga dibunuh? Kamu imani saja ya. Itu suruh baca sesekali. Jangan rugi bayar perpuluhan. Request lagi. Amsal 23:27. Apa dikatakan 23:27? Wahai Pak Pendeta. Iya Paman. Aku bayar perpuluhan. Siap Paman. Aku gaji engkau pendeta. Siap Paman. Ini ambil. Tolong bacakan Amsal 23:27. Siap. Dikatakan di dalam Amsal 23:27. Bentar kita baca dengan penuh hikmat ya. Nah kita baca. Mana Amsal kita ya? Tahun depan nanti nanya. Sabar Bang Kristal. Sabar ya. Sabar. Biar selesai dulu. Abang nggak boleh kayak gitu. Ini pendeta lagi baca firman, kenapa kayak gitu, Bapak? Mana dia? Amsal, ini dia. Nah. Sok-sok nanya Islam kalian sendiri. Oke. Beginilah firman Tuhan. Ya diam ya secara hikmat ya. Mari kita merenung, merasakan nikmat Tuhan yang ada kepada kita dan membacakan Amsal 23:27. Anak-anakku, siapa man? Katakan oleh firman Tuhan dalam 23:27. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Lubang apa itu paman? Itu lubang bola golf. Oh, lubang bola golf ya paman? Ya. Tapi kayaknya lubang bola golf nggak ada sempit dan yang dalam. Oh yaudah itu lubang bola basket. Diam kamu, imani saja gitu. Itu kali-kali request Amsal 23:27 ya, tentang lubang-lubangan itu udah. Dah, siapa lagi yang mau nanya tuh? Tuh lubang bola golf tuh. Bang, Kristal. menurut abang di Indonesia nih kafir apa bang? Kafir dimi, kafir yang harus dilindungi oleh orang Islam. Oke bang, makasih bang. Kalau enggak dikatakan, diklasifikasikan oleh Nabi. Makanya kami itu diatur biar enggak kayak Tuhan yang diutus kepada Bani Amalek. Sampai anak bayi, anak kucing, anak lembu, anak biawak, anak kuda, anak monyet, anak lembu, anak komodo, semua disuruh bunuh. Enggak sampai kayak gitu. Nah, jadi kami diatur. Kenapa ayat itu turun? Untuk mengatur. Kalau nanti terjadi perang ya, paman. Ya, paman. Yang kalian bunuh, yang kafir harbi saja. Yang tidak menegakkan kalimatul haq la ilaha illallah. Siap, paman. Kalau ada orang jual ikan cupang di sebelahnya namun kafir boleh bunuh? Tidak, paman. Kalau di sebelahnya itu ada ibu-ibu lagi nonton perang sambil netein anak, bunuh enggak? Jangan, paman. Nah, gitu. Makanya turun ayat. Biar teratur kami dalam berperang. Jangan membunuh sembarangan. Jangan terjadi seperti Bani Amalek. Firman Tuhan bilang, sampai ke kecoa bunting kadal buntung dihajar semuanya sama Tuhan. Itu yang harus ditanyakan. Tuh. Jadi kalau kafir Jimmy itu diapakan bang? Disayang-sayang, dicinta-cinta. Abang Islam Kristen bang? Bang Islam Kristen bang? Saya percaya Tuhan abang. Ya? Percaya Tuhan abang mana? Gimana tuh? Agamanya apa bang? Bang Kristal? Jujur aja jujur. Agamanya saya keturunan Ibrahim. Keturunan Ibrahim. Sekarang keturunan Ibrahim di tunggu serius agama apa? Coba. Agamanya apa bang? Biar kita diskusinya enak 2 gitu. kalimat syahadat bang. Islam. Kenapa susah banget untuk bilang Islamnya bang? Kenapa? Ada masalah apa Iya. bang? Kok berat banget ini tumben nih. Iya, kenapa bang? Nggak butuh sama manusia saya. Kristen itu Kristen total kata Bang Yuma tadi. Kristen total. Saya itu nggak butuh pengakuan dari orang gitu loh maksudnya. Kita tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alfi. Bang Alfi ini gue boleh Acehnya nambahin di mana, nggak Bang? soal yang tadi loh, Quran Bang tadi Gol parah Badar. kali.
Bang Gol nih Acehnya mana bang? Saya di Loksmawe, tahu ya Loksmawe ya? Saya Tamiang. Bang Putu. Tamiang. Ya udah agamanya apa bang? Coba yang jelas dulu. Kalau Islam, ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, udah. Ya mayoritas di Aceh kan Muslim bang. Ya udah, kafir kan juga ada di Aceh, bukan nggak ada. Saya kan nanyanya mayoritas bukan minoritas. Ya udah, saya nanya abang. Iya, Anda termasuk minoritas apa mayoritas? Itulah. Mayoritas. Oke. Gak Alah, jelas bang, ini. ngomong sama buaya aja lah bang ya. Oh iya. Udah aku bilang, kalian jangan panik. Aku biarin dia nanya fuak. Aku udah tahu jawabannya. Kena dia tuh. Karena kenanya semua surat qatil ada klasifikasi kalau dalam kitab Al-Ikan namanya surat qatil, peperangan. Dah, semuanya itu kata-katanya nggak ada alif di depan kaf. Boleh cek, boleh cross check. Ada nggak alif di depan kaf? Semuanya ada alif. Untuk menunjukkan apa? Ini adalah imbuhan yang artinya saling perang. Kalau masalah Al-Quran jangan takut. Insya Allah Bang Daman bisa counter. Siap. Nah, tapi Izin siapa ya? Izin Gak siapa heran bang? Iya Bang Alfi, silakan. bentar Bang Alfi. Bigen. Selamat sore Bigen. Ya kak, minum kak. Ya, agamanya apa Bang Bigen? Islam kak. Oh Islam, oke. Ya kak. Ada yang mau ditanya atau gimana? Kami izin nanti menaikkan Kristen ya. Mau nanya ke Kristen saya pak? ada nih Alfi Kristen nih. Iya. Musizatnya Paulus apa sih? Kejang-kejang bang di padang gurun tuh. Kejang-kejang doang itu musizat ya? Epilepsi. Ya kalau kita kan 25 nabi kan ada musizatnya masing-masing. Tapi kalau Paulus apa sih musizatnya? Ini Betul, bang, Top Global Paulus Mobile bukan Legend. nabi. Top Global Mobile Legend ya Paulus bang. bukan nabi. Ya rasul. Tapi setidaknya ada musizat, ada kelebihannya. Kelebihannya apa sih? Oh, Rasul nggak ada mujizat bang. Nah, kenapa dia diangkat jadi rasul? Karena kalau nggak ada Oh, musizat, suka-suka aku dong. mau aja dibodohin. Oke. Ya Allah. Oke Bang Bigen. Udah, besarin aja, Alfi. Udah. Istirahat dulu ya. Capek lah. Ganti Bang Alfi ya. Lanjut Bang Alfi. Tunggu. Udah. Gurunda, Bang En. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Paman. Belum monitor paman. Belum monitor kayaknya. Belum benar. Lagi itu kayaknya apa? Sholat maghrib kayaknya Bang. Alfi mau nambahin narasinya Bang Daman aja sebenarnya naik ke atas, habis itu turun lagi. Lanjut. Coba Alfi udah buka kamera nih, kelihatan kan? Kelihatan. Sabar. Izin Bang Daman mengecilkan. Oke. Jadi gini, Alfi buka dari sini. Kalau dia memperkuatkan terjemahan, dia tadi kan bersandar sama terjemahan ya. Pihak Kementerian Agama Republik Indonesia pun dengan tegas mengatakan ini judul aja masih ya, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Jadi kalau kalian menyerang terjemahannya, itu sama sekali tidak menyinggung apa-apa di dalam Al-Quran tuh. Paham ya? Jangan kalian samakan standar kitab kalian sama kitab kami gitu. Kami tahu pada saat ini sumberku dari Sabda ya. Pada saat Tuhan kalian membaca Torah itu menggunakan versi terjemahan juga. Saya maklumi itu. Septuaginta adalah Bible yang digunakan Yesus dan para utusannya ya. Sekalipun itu berbeda dengan teks Mesoret tuh. Tuhan kalian pun membaca terjemahan gitu. Jadi aku nggak heran lagi. Kalian kan sebagai pengikut Kristus, kalian membaca terjemahan, aku udah nggak heran lagi. Makanya kitab kalian ada 2 di sini, ya. Itu terjemahan semua tuh. Contoh nih, Dunia Baru subtitle semua. LAI punya subtitle semua. Jadi udah beda kelas gitu. Kenapa
terjemah Al-Quran itu bukan Al-Quran? Karena Al-Quran itu nggak pernah dicetak full subtitle, bre, gitu. Kalau nggak full Arab terjemahan. Simple ya. Contoh kayak gini nih. Gitu loh. Cemana Bang Daman? Kok nggak beres tadi pembahasan Kotilu tadi? Makanya penonton pada panik, dikira aku ini nggak punya langkah strike. Jadi aku butuh dia itu emang sengaja ngeluarin semua ayat yang berbunyi peperangan. Baru aku buktiin bahwa setiap daripada ayat tersebut semuanya menyemat kata-kata alif. Di mana alif itu untuk menunjukkan adanya 123 tadi ya. 123 juga mengatakan itu ya. Coba 123. Aku aja buka nih. Nah, ada alifnya. Simpelin aja nih untuk kawan-kawanku coba ya. Banyak tadi Bang, At-Taubah 28, At-Taubah 123, terus mana ya? Ya, semua Anfal ada 12 alif. kalau nggak salah. Ya. Ya, semuanya ada alif. Iya, betul. Gini. Itu yang dia bawa tadi. Kan nih polemik kan satu kata ini kan yang terjemahannya kurang tepat nih dibuat Kemenak nih. Nah, teman-teman di bawah, ini informasi untuk teman-teman muslim aja. Apabila alif di depan huruf qaf ini itu nggak ada, itu memang bisa dimaknai membunuh tuh. Tapi pada saat alif di sini ada ya kan, itu bermakna saling bunuh. Oke. Makanya Bang Daman tadi bilang ziyadatul makna, ziyadatul bina. Ziyadatul bina. Tadulu ala ziyadatul makna. Tadulu ala ziyadatul makna. Ziyadatul makna. Lebihnya. Lanjut. Ini murid saya nih, simak. Lebihnya huruf di dalam suatu kalimat itu merubah makna dari kalimat itu sendiri gitu. Lebihnya sesuatu, maka ada pelebihan makna di dalam sesuatu gitu. Sama juga kayak imbuhan kita, kata-kata bunuh ditambahkan pe, kan udah lebih kata-katanya, udah beda artinya. Bukan udah jadi pembunuh, berarti si objek si subjek. Kalau dibunuh jadi objek, jadi korban, kan gitu. Masa bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab nggak boleh? Kan lucu. Makanya aku bilang dia itu nggak lulus bahasa Indonesia, ngajak debat sama Bang Daman nih. Salah cari lawan itu ya. Makanya kalau CP dia nggak mau sama aku. Kalau mau CP dia nggak mau sama aku. Kalau sama aku, begitu aku kasih ilmu-ilmu itu udah debat aku sama Kemat udah lihat. Nah itu lihat tuh. Apa nggak terdiam Kemat buat. Iya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Diturunkan aja Mas, diturunkan aja. Saya cuma kepencet. Iya. Saya abang tertarik sekali. Iya Bang. Assalamualum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bang Kalau, terima kasih. Izin menyapa. Ya Bang Mas Bro, gimana? Ya, ini sekedar ini aja Mas. Keren Mas, keren. Mantap. Sangat keren. Oh iya, Masya Allah. Kebanyakan dari mereka itu yang mempelajari Al-Quran apa bagaimana begini itu kebanyakan itu nggak paham nahwu sorotnya. Ya, saya salut. Nahwu sorotnya keren. Pasti alumni pesantren juga. Pondok. Iya, pondok dulu. Ya, betul sama kita Mas, sama kita sama. Lihat nih di bawah nih. Daman berlindung di balik bahasa Arab pakai terjemahan Indonesianya dong. Bego, gua bilang ya. Lu baca buku Brazil pakai bahasa Indonesia, bisa nggak lu baca buku tulisannya pakai bahasa Brazil? Bisa nggak kira-kira? Lu bisa paham nggak itu bahasa Brazil? Nih ya, ada majalah warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, tunggu. Iya Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Bang. Ya, ada satu orang lagi ngomong. Waalaikumsalam. Ya ini aneh banget nih orang. Contoh gini ya, ada buku nih tulisannya bahasa Brazil nih. Ya, bahasa Brazil. Udah, ngomongnya amigos teleportos melakastos maskas kapalostos maskos kaskabosnas lomostos merastos domestos nomos misalnya. Lu nggak ngerti bahasa Brazil, lu bisa tahu nggak dia ngomong apa? Ini hanya orang bodoh tuh. Ketika kitabnya itu gini, Bang Alfi, fakta membuktikan jika Ibrani dan Yunani mengatakan sebalik terjemahan bahasa Indonesia, mana yang oten terima? Bahasa Indonesia apa Yunani apa Ibrani?
Oten bakal nerima bahasa Ibrani, Yunani, atau lebih menerima bahasa Indonesia? Mana yang lebih diterima? Bahasa Indonesia. Nah, untuk menunjukkan Tuhannya lahir di mana, bahasanya bahasa apa, ditulis dalam bahasa apa. Lah, Tuhannya tiba-tiba jadi orang Magelang. Kan itu lucu. Kok tiba-tiba Tuhannya jadi orang Magelang? Iya, jadi kita tarik kesimpulan aja gini ya. Kalau membahas soal Al-Quran, apabila diserang terjemahannya, ya mau nggak mau kita balik ke original teks gitu. Betul. Memang di sini jawabannya. Bahkan ya, ini mungkin Bang Daman sepakat juga nih. Syubhat yang dilemparkan terhadap satu ayat dalam Al-Quran, jawabannya juga ada di ayat tersebut tuh. Gitu. Yang keliru mah di terjemahan Jawa. Makanya dekret yang dikeluarkan oleh Kemenak selaku penerjemah itu dengan tegas mengatakan terjemahan itu bukan Al-Quran gitu. Nah, pasti ada salah-salahnya. Coba buka ini At-Taubah ayat 14 ya. Yang itu Alfi, yang masalah Tuhan padahal Tuhan tidak tahu. Deh. Jangan jauh-jauh. Salisun salasa dibuat satu di antara yang tiga. Salah atau benar? Yang perjanjian baru. Itu panjang. Salasun sulas kalau dari Nahu. Dari Nahu itu benar. Maknanya dari Nahu itu benar. Salasun sulas. Jadi salasun itu menyatakan posisi. Sulas dari ketigaan. Mereka masalahnya, contoh gini Alfi, kita jangan terbawa narasi mereka. Sekalipun mereka tidak mengakui Tuhannya tiga, dalam visual, dalam akal, tiga apa bukan? Coba. Orang cerdas ini. Nah, gini. Mereka tidak mengakui, bagi mereka Tuhannya itu kesatuan dan satu, ya. Tapi kita 1 tambah 1 tambah 1 tetap tiga. Islam ini pintar apa enggak? Oke. Islam ini pintar apa enggak? Pintar. Allah Subhanahu wa taala bodoh apa pintar? Pasti maha pintar kan? Pintar lah. Iya, Nah, makanya ayat tersebut menuliskan 3 di antara 3. Karena apa? Allah tidak akan menuliskan narasi bodoh. Itu 3 di dalam 1 narasi bodoh. Allah menuliskan narasi pintar. 3 di dalam posisi yang ketiga. Sekalipun mereka mendustakan, sekalipun mereka akan bilang 3 kami di dalam 1, sekalipun manusia ngomong itu, kata Allah bodoh amat. Yang kalian imani adalah posisi ketiga di dalam ketigaan. Bisa dipahami? Allah menuliskan narasi pinternya. Izin. Kak host, Bang Jibril minta Kasih akses Bang Jibril. moderator. Si moderator tuh Bang Jibril. Ya, iya Bang. Kasih aja, bisa dipahami Alfi. Sangat paham tuh. Nah, jadi gini, misalnya gini, tunggu. Analoginya paling mudah. Analogi paling mudah tuh gini. Alfi orang yang pintar, ya. Alfi nulis mobil itu adalah alat transportasi bannya 4. Oke, seluruh dunia meyakini mobil itu adalah pohon yang tumbuh di udara tropis. Sekalipun kayak gitu, ketika Alfi ingin menuliskan sesuatu tentang kebenaran, apakah Alfi akan menulis bahwa itu pohon? Tidak, Alfi akan tetap menulis bahwa itu adalah mobil alat transportasi bannya 4. Itu maksudnya. Allah menulis salasun sulas. Sekalipun kalian bilang itu 3 di dalam 1, tetap di dalam visual manusia, di dalam nalar manusia itu tetap 3 di dalam 3. Gitu. Nah itu kan. Jadi kalau yang diserang adalah terjemahan, wajar aja kita balik ke original teks gitu. Berbeda dengan Bani Targum yang kalau kita serang Greek Bible-nya, oh terjemahan lebih benar, bodoh amat, ya kan? Yang penting ngelai benar gitu. Ayo, ada yang bisa ngebantah nggak nih? Saat Greek Koine itu diserang di dalam perjanjian baru gitu, ada nggak orang yang mencoba untuk membantahnya menggunakan original teks juga tuh? Jadi poin yang bisa diambil di perdiskusian Bang Daman ini, ya, anggap kasarnya di kita terjemahan ini menjadi beban ya Bang Daman ya, sementara di mereka original teks yang beban. Kebalik ya. Kalau bisa kan, itu ada mereka kalau ke gereja, paman. Bang Jibril naik dong, Bang Jibril. Gitu. Nah gini, kalau bisa dia ngomong, paman, Pak
Pak Pendeta. Iya, Siap. Paman. Kenapa bahasa original teks harus ada? Sehingga kami kalau debat sama Islam nggak pernah menang. Sebenarnya beban mereka itu original teks. Gitu. Kalau original teks nggak menang, wah mereka bisa bertakiyah suka-sukanya. Untung original teks ada sehingga mereka nggak bisa lari kemana-mana. Tuhannya turun di mana, bahasanya bahasa apa? Lah Tuhannya jadi orang Magelang. Ganti aja, jangan Yesus jadi Slamet gitu. Joko Slamet. Orang yang diimani bahasa Indonesia. Udah Bang Jibril. Izin Udah, Bang kasih Mas moderator, Bro. Bang Jibril. Udah Bang. Mas Bro, izin saya turunin ya. Ya, oh siap. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bro sudah bergabung. Coba monitor Gurunda dulu. Gurunda. Paman. Paman lagi bikin kopi kayak. Sabar. Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Aten belum ada nih Bang. Siapa ini Noise? Siapa? Noise. Aku noise ya. Coba. Aku matiin dulu. Aku di atas gak ada lagi ya terhitungnya. Ini kita sapa dulu ya, Doibra. Selamat sore. Doibra Coba. monitor. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Host, Waalaikumsalam. host dinaikin. Boleh saya nak bernarasi sebentar aja? Oke, silakan. Belum ada Oten, silakan. Ya, Assalamualaikum yang lain dengan Adinda Daman, Alfi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya salut sebenarnya ini lebih tepat Ananda kali ya, karena saya udah cukup berumur lah. Jadi saya mau nyampaikan segini aja nih sedikit, sekedar saran. Kok suara kayak suara Maci ya? Maci ya bukan ini? Bukan. Jadi Oke, lanjut. Ananda berdua ini pinter sekali gitulah, sudah menguasai karena mungkin lulusan pesantren ya, menguasai Al-Quran, hadis dan sebagainya. Tapi tadi saya tuh melihat Oten itu kan apa ya, longor betul ya. Jadi artinya mereka tuh yang Anda buat contoh saja tuh nggak dianggap. Jadi lari kemana subjek apa objek yang Anda ingin itu kan tadi antara subjek dan objek kan tadi. Tapi Anda memberi contoh, dia tidak mengambil itunya. Jadi lebih dipermasalahkan contohnya tadi. Saya ketawa sebenarnya, tapi kesel. Mau naik dari tadi sebenarnya. Mau bentak-bentak juga sebenarnya. Kesel saya benar-benar. Tolong. Makanya saya bilang Pak, izin Pak. Ya. Kenapa orang banyak DM saya, Bang Daman, kenapa nggak buka room? Kenapa nggak debat? Karena tahu nggak kenapa? Kita mikir mereka enggak, kita yang kesel sendiri gitu. Nah, otak kita kayak turun ke bawah gitu. Disinilah saya mau memberi saran kepada Ananda Daman ya. Jadi kita itu nggak mungkin memberi pengarahan apalagi tentang Al-Quran kepada Oten. Mereka tahu nggak, bertanya-tanya dengan sebanyak itu hadis dan sebanyak ayat-ayat Al-Quran itu mereka printer. Mereka kan nggak tahu sama sekali tata cara membaca Al-Qurannya itu. Ya, nah tetapi yang jangan lupa ketika Ananda menjelaskan, gak penting kepada Otennya itu menurut saya. Mereka pun tidak akan menerima. Tapi Anda jangan lupa, Ananda tuh bahwa di bawah tuh banyak yang mendengar umat Muslim. Betul. Nah, jadi Ananda tuh harus fokus menjelaskan kepada umat yang di bawah ini gitu. Karena referensi dari pertanyaan mereka, kan kita yang di bawah ini sebenarnya panas loh. Mana ada Bukhari itu. Nggak akan mungkin lah saya, karena kita juga beriman ya, nggak akan mungkin Bukhari itu yang namanya Sahih Bukhari itu memberikan hadis yang terkesan Islam tuh agama yang kejam. Nggak mungkin, saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya. Nah, jadi tolong maksud saya Ananda itu jelaskan itu Bukhari, lihat ayat apa yang dia sebut tuh nomor-nomor sekian, benar nggak itu yang dia sebut itu? Kami penting untuk tahu itu, karena saya yakin itu Coba mereka Alfi pelintir izinkan ya. gitu. Ya gimana? Alfi izinkan. Ya silakan. Tadi kan mengenai hadis Bukhari ya. Ya. Nabi sangat tegas mengatakan, ini Bang Dev, Alfi izin mute dulu ya. Ya, di mute aja. Nabi sangat jelas mengatakan di dalam sabdanya, ingat, siapa yang menzolimi kafir muahad,
Ini mu'ahad ya. Dan merendahkannya, membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keriduannya, maka aku, kata Nabi, adalah lawan bertikainya pada hari kiamat tuh. Sesayang itu loh, Nabi itu sama kafir muahad, kafir zimmi itu sesayang itu loh. Betul Ananda, tapi itu sudah pernah saya dengar apa hadis itu, tapi saya tidak tahu nomor-nomornya, saya nggak pernah hafal karena mungkin karena umur juga ya. Ya, yang tadi disebut oleh Oten tadi, ada 3 Bukhari tadi yang mereka pelintir, tolong itu dibuka, ditampilkan, disampaikan kepada umat yang di bawah ini. Jadi kita tuh masih tetap punya keyakinan bahwa Islam itu nggak mungkin begitu. Kalau saya pribadi, saya yakin Islam tidak akan ada hadis kayak gitu kecuali doif gitu atau hadis palsu ya, itu mereka pelintir. Nah mohon ditampilkan, kalian kan yang tahu data dan sebagainya, itu yang penting sebenarnya bagi kami gitu loh, supaya jangan sampai kita nggak bisa juga kita nggak bisa juga bilang suatu hadis tuh, saya bukannya nggak mau tampilin hadisnya ya, tapi saya kasih contoh nih, karena kalau dienakin selalu kan gak enak juga. Kita kan punya ulama-ulama yang sudah memberikan kita akses tafsir gitu kan, kita memiliki para mufasir. Tapi gini loh, hadis tuh nggak sembarangan, kalau nggak cocok sama kehendak kita, nggak sembarangan juga bisa kita mengatakan hadis itu doif atau maudu. Contoh nih, saya kasih contoh. Tirmizi, hadis Tirmizi 1375. Di terjemahannya bisa di framing nih. Barang siapa perkaos hewan, maka tidak ada hukuman atasnya. Ini sering dipelintir nih sama Tritung nih. Oh, Islam boleh perkaos hewan, nggak dihukum. Ini hadis sahih loh gitu. Derajatnya hasan, bahkan di bawahnya hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Pedoman amal loh. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan hadis ini? Nah, setelah kita cross check pada matannya, kelihatan di sini. Di sini ada kata fala haddalai, maka tidak dikenakan hukum hudud atau hukum had atasnya. Jadi nggak sembarangan juga hadis itu kita bilang doif atau maudu, nggak bisa juga. Padahal derajatnya ini hasan, bahkan dia tuh menggugurkan nomor sebelumnya tuh. Ya itulah nah, makanya. apa yang terjadi dengan hadis ini? Salah terjemahan. Ya, makanya itu Ananda, maksud saya, terutama yang penting tadi adalah yang mereka sampaikan, itu yang harus dibuktikan kepada umat penonton yang di bawah. Gitu loh maksud saya. Jadi artinya ditampilkan atau Ananda jelaskan supaya itu bahwa mereka pelintir gitu loh. Saya tidak tadi kan udah dijelaskan Daman. Enggak, Daman tadi lebih kepada ini, yang saya dengar Daman lebih kepada ayat suci Al-Quran ininya tadi yang apa 29 begini. Saya hargai pendapat Bapak, tapi saya pengen dengar juga teman-teman yang di bawah. Penjelasan Bang Daman tadi itu jelas nggak sih kawan-kawan? Jelas kalau untuk yang ayat Al-Qur'annya. Tetapi saya nanya sama yang di bawah Pak, bukan sama Bapak. Iya, mohon maaf, saya nanya sama yang di bawah Pak, bukan sama Bapak. Coba begitu loh Pak. Jadi gimana ya kalau kami diminta ulang sama teman-teman muslim lagi pun kayak mana ya? Terserah Bang Daman deh gitu. Bukan meminta ulang, tapi karena dia menyebut tiga hadis tadi. Karena saya melihat hadis tadi kan dari Bukhari itu kan sahih gitu loh. Nah, jadi betul nggak mereka pelintir atau yang disampaikan memang kalimat terjemahannya seperti itu gitu loh. Karena kalau sampai yang betul seperti itu mereka tidak pelintir, kan jadi apa ya, kita sebagai umat muslim tamparan juga. Walaupun saya nggak yakin hadis itu berbunyi seperti itu gitu loh. Nah ini perlunya maksud saya kalian yang pintar-pintar ini, Ananda Alfi, Ananda Daman, itu menjelaskan kepada umat muslim. Go to hell lah about them gitu loh, about oten itu. Mereka tidak akan terima apapun yang kita jelaskan tuh nggak akan terima sebelum mereka mendapat hidayah. Jangan berharap kita
Lebih dari itu, pasti mereka mencari jalan dan celah untuk tetap menghancurkan kita. Itu maksud saya. Nah, tapi apa yang mereka